Subklasis Dialipetale oleh Vidya Sahida dan Pia Ayu Rosalinda. Subklasis Dialipetale terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ordo Geranniales, ordo Rutales, dan ordo Sapindales. Pertama yaitu ordo Geranniales atau Gruinales. Ciri khas dari ordo Geranniales yaitu pada bagian epidermis daun terdapat sel-sel lendir. Ciri umumnya, pertama, kebanyakan berupa terna atau semak-semak kecil. Kedua, jarang perdua atau pohon dengan daun tunggal atau majemuk. Ketiga, bunga terbilang 5. Mahkota dan kelopak bebas, stamen 2 kali atau sama banyak dengan sepal dalam 2 lingkaran. Lingkaran luar berhadapan dengan mahkota. Dan yang terakhir, bakal buah beruang 3-5 dengan 1 atau beberapa bakal biji sudut ruang. A. Famili Oxalidaceae. Ciri khas dari famili Oxalidaceae yaitu mempunyai daun majemuk menjari atau menyirip, daun petala berkuku pendek. Ciri umumnya, tumbuhan basah, daun majemuk menjari, kadang seperti daun tunggal karena ada anak daun yang tereduksi dan tidak mempunyai stipula. Bunga biseksual, actinomorph. Sering ada yang tidak sempurna karena adanya reduksi daun-daun korola, terpisah terangkai. Salik bercangap atau terbagi menjadi 5. Korola 5, berkuku pendek bebas. Benang sari 5, 10, 15. Bakal buah menumpang dan beruang 5. Contoh dari famili Oxalidaceae yaitu belimbing, calincing, dan belimbing buluh. Deskripsinya yaitu merupakan tumbuhan dalam bentuk pohon, akarnya tunggang, batang jelas terlihat, berkayu, silindris, permukaan kasar, warnanya coklat tua, percabangan dikotom, arah condong ke atas ada yang mendatar juga. Daun tergolong majemuk menyirip gasal, warna hijau muda, bentuk bulat telur, panjang 3-8 cm, ujungnya meruncing, pangkal membulat, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan atas bawah licin mengkilap. Selanjutnya, bunga majemuk yang tersusun dengan baik, warna merah keunguan, muncul dari ketiak daun dan ujung cabang. Ada juga yang keluar dari dahannya. Kelamin ganda terdapat benang sari dan putih. Buah termasuk buah buni yang berusuk 5, jika dipotong melintang seperti bintang, ukurannya sampai 4-5 cm. Warnanya kuning, rasanya manis sampai asam. Dan biji buahnya berwarna putih kecoklatan, bentuk elips dengan kedua ujung lancip. Memiliki 2 lapisan, lapisan luar warna coklat dan lapisan dalam warna coklat tua. Selanjutnya yaitu B. Famili Erythrosilaceae. Ciri khas dari famili Erythrosilaceae yaitu tumbuhan penghasil obat bius kokain, daun tunggal dengan stipula berlekuk 5, tidak gugur, salik bangun lonceng. Ciri umumnya yaitu semak, perdu, daun tunggal tersebar, 1 stipula pada ketiak yang tetap, 2 stipula di luar ketiak. Bunga biseksual, salik berlekuk 5, bangun lonceng tidak gugur. Korola bebas, tersusun seperti genting. Sisi dalam mempunyai lidah. Benang sari 10,2 lingkaran. Pada pangkal berlekatan membentuk buluh. Bakal buah menumpang, termasuk buah batu, biji dengan endosperm. Contohnya yaitu Erythrosilan, Koka, Novogranatens. Deskripsi. Tanaman ini berbentuk semak duri hitam dan tumbuh hingga mencapai tinggi 2-3 meter atau 7-10 kaki.
Daunnya berwarna hijau, tipis, gelap, opal, dan runcing di ujungnya. Memiliki karakteristik khusus, yaitu dikelilingi 2 garis melengkung membujur, 1 garis di sisi lain. Bunganya kecil dan tersusun dalam kumpulan kecil di tangkai yang pendek. Mahkotanya terdiri dari 5 daun bunga kuning, putih, kepala putik berbentuk hati, dan putiknya terdiri dari 3 karpel yang bersatu membentuk 3 ovarium, dan warnanya berubah menjadi warna merah. Daunnya kadang-kadang dimakan oleh ulat. Bila dikunyah, seperti mengunyah sirih. Lama-kelamaan akan menimbulkan sensasi segar. Selanjutnya, 2. Ordo rutales. Ciri khas dari Ordo rutales yaitu di dalam bagian vegetatifnya terdapat kelenjar. A. Famili Rutaceae. Ciri khasnya, di dalam daun dan kulit batangnya terdapat kelenjar minyak yang terjadi secara siklosigen. Ciri umumnya, tumbuhan berkayu, daun tunggal atau majemuk, tersebar berhadapan, tidak mempunyai stipula, bunga biseksual, anak payung, tandan, malai, salik 4-5, berlekatan seperti genting. Korola 4-5 bebas. Benang sari petala 2 kali bebas. Bakal buah menumpang dan buah termasuk buah buni, batu berkulit tebal seperti belulang. Contohnya yaitu jeruk nipis, jeruk siem, dan jeruk keprok. Deskripsinya termasuk tumbuhan perdu, akar tunggang, batang tumbuh tegak kurang lebih 5 meter, berduri tajam, berwarna hijau tua sampai ke kuning-kuningan. Daun berbentuk bulat telur, ujungnya tumpul, tangkainya lebar dan bersayap. Tepinya beringgit, pangkalnya bulat. Bunga majemuk tersusun malai, hermafrodit, biasanya muncul dari ketiak. Terdiri dari kurang lebih 17, berbau harum, warna putih kekuningan dengan tepi merah muda. Buah termasuk buah sejati tunggal dan mempunyai 3 lapisan. Bijinya banyak, akan tetapi kecil-kecil, dan bentuknya bulat telur sungsang. B. Famili Burseraceae. Ciri khas dari famili Burseraceae yaitu mempunyai saluran resin atau damar dalam kulit batangnya. Ciri umumnya yaitu daun majemuk beranak 3 atau menyirip gasal tersebar dan tidak mempunyai stipula. Bunga kecil, uniseksual, aktinomorf, tandan. Salik berlekuk terbagi menjadi 3-5 seperti genting. Korola 3-5 sedikit berlekatan. Benang sari, petala 2 kali bebas, bakal buah menumpang, dan termasuk buah batu dengan membuka katup-katup. Contoh dari famili Burseraceae yaitu Canarium commune, Bursera simaruba atau penghasil resin, Boswellia carteri penghasil kemenyan. Yang selanjutnya yaitu famili Meliaceae, yaitu mempunyai ciri khas. Yang pertama mempunyai kelenjar minyak atau resin, yang kedua bunga dengan calyx yang kecil dan benang sari berkelekatan membentuk buluh. Ciri umum dari famili Meliaceae, yang pertama tumbuhan berkayu, daun majemuk menyirip, tersebar, tidak mempunyai stipula. Yang ketiga bunga biseksual, aktinomorf. Calyx kecil 4-5 berlekatan. Korola sepala. Benang sari banyak 2 kali petala. Berlekukan membentuk buluh. Yang selanjutnya bakal buah menumpang. Buah termasuk buah buni, kendaga, batu.
Contoh dari famili Meliaceae yaitu Lansium domesticum atau duku, Lansium domesticum var, Pusbensens yang kita sering sebut kokosan, Sondarium kojape atau kecapi sentul. Deskripsinya yaitu pohon yang berukuran sedang dengan tinggi mencapai 30 meter dan gembang hingga 75 cm. Akar tunggang, banir atau akar papan yang pipih, batang menonjol di atas tanah. Pegangan atau kulit kayu berwarna kelabu, berbintik-bintik gelap dan jingga, mengandung getah kental berwarna susu yang lengket atau resin. Daun majemuk menyirip ganjil, gundul atau berbulu halus dengan 6-9 anak daun yang tersusun berseling, anak daun jorong atau eliptis sampai lonjong, 9-21 cm kali 5-10 cm, mengkilap di sisi atas seperti jangat dengan pangkal runcing dan ujung meluncip atau meruncing pendek. Anak daun bertangkai 5-12 mikrometer. Yang selanjutnya yaitu Ordo Sapindales. Ciri khasnya merupakan tumbuhan penghasil buah-buahan. Pada bagian vegetatifnya terdapat rongga-rongga berisi resin. Ciri umumnya pohonnya perdu atau semak, kadang-kadang liliana dengan alat pembelit. Daunnya tunggal, daun majemuk menyirip atau majemuk menyirip ganda, dengan duduk daun tersebar, jarang berhadapan dan mempunyai atau tidak mempunyai daun penumpuk. Bunganya bunga banci, berkelamin tunggal atau poligami, sering berumah dua. Karang bunganya bermacam-macam, biasanya malai, zigomorf dengan bidang simetri miring. Daun kelopak 5, lepas atau berlekatan dan tersusun seperti genting atau katup. Mahkota 3-5 atau tak mempunyai mahkota. Benang sari 8, kadang-kadang 5. 10 atau banyak yang bertangkai benang sari bebas. Kepala benang sari beruang 2, bakal buah menumpang beruang 3 atau sering beruang 2 dengan tiap ruang berbakal biji 1, tetapi ada yang lebih. Buahnya buah kendaga, buah kertas, buah batu, atau terbagi bijinya mempunyai salut. Dari Ordo Sapindales terdapat famili Sapindaceae, yaitu dengan ciri khas antara korola dan stamen terdapat cakram berupa cincin. Yang keduanya bijinya mengandung salut biji. Ciri umumnya tumbuhan berkayu, daun tunggal majemuk, menyirip tunggal atau ganda tersebar. Bunga biseksual atau uniseksual, zigomorf berumah dua, malai. Calyx 4-5 bebas atau seperti genting, corolla 4-5 bagian dalam bentuk sisik. Benang sari 8/5, 8 atau 5, 10 tak terhingga. Bakal buah menumpang, buah kendaga, kertas batu berbagi. Contoh dari famili Sapindaceae yaitu Euporia longana atau lengkeng, dan Nephilium lapasium atau yang kita sering sebut rambutan gitu ya. Deskripsinya, pohon lengkeng dapat mencapai tinggi 40 meter, akarnya tunggang, batangnya sekitar 1 meter dan memiliki cabang. Berdaun majemuk dengan 2-4 atau kurang dari 6 pasang anak daun. Sebagian besar berbulu rapat pada bagian aksialnya. Tangkai daun 1-20 cm, tangkai anak daun 0,5-3,5 cm. Anak daun bulat memanjang, panjangnya 1-5 kali lebarnya. Nah, daunnya juga bervariasi yaitu 3-45 kali 1,5-20 cm. Mengertas sampai menjangat dengan bulu-bulu kempak terutama di sebelah bawah di dekat pertulangan daun. Perbungaan umumnya di ujung atau plus terminalis 4-80 cm panjangnya dengan bulu-bulu kempak yang lebat, bentuk payung menggarpu, mahkota bunga 5 helai, panjang hingga 6 mm. Buah bulat, coklat kekuningan, hampir gundul, licin, berbutir-butir, berbintil kasar atau beronak, bergantung pada jenisnya. Nah, daging buah atau arilusnya tipis, berwarna putih dan agak kering. Pembungkus biji berwarna coklat kehitaman, mengkilat, terkadang berbau dan agak keras. Yang selanjutnya yaitu famili Anchardiaceae.
Nah, famili Anchardiaceae ini mempunyai ciri khas yaitu mempunyai buah batu dengan mesokarpium yang tebal, berdaging dan dapat dimakan. Nah, kulit batang mempunyai zat penyamak atau resin. Nah, ciri umum dari famili Anchardiaceae ini yaitu semak atau pohon, daunnya tunggal, tersebar, menyirip gasal atau beranak tiga. Bunganya kecil, malai, biseks atau uniseksual, aktif atau zigomorf. Nah, kaliks berbagi 5. Benang sari petal 2 kali dan bebas. Bakal buah menumpang, jenis buahnya yaitu batu. Nah, contoh dari famili Anchardiaceae yaitu Anasardium occidental atau jambu mete yang kita sering makan gitu ya. Yang keduanya itu Mangifera indica atau mangga. Nah, deskripsinya pohonnya merupakan termasuk perdu dengan umur sekitar 3-5 tahun. Akarnya tunggang, batangnya bercabang warna kecoklatan, daun pada ujung ranting, helai daun bertangkai, bundar, telur berbalik. Kebanyakan dengan pangkal runcing dan ujung membundar, melekuk ke dalam dan daunnya gundul 8-22 kali 5-13 cm. Bunga hermafrodit masing-masing memiliki benang sari sebanyak 8-11 buah, namun benang sari yang subur hanya 1-2 buah dan selebihnya steril. Kedua jenis bunga tersebut juga mempunyai bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Buah sejati atau biji merupakan hasil utama tanaman mete. Nah, ukuran biji mete Indonesia panjangnya antara 2,0 atau 2 sampai 3,5 cm. Lebarnya 1,5 sampai 2,5 cm dan tebalnya 1,1 sampai 2,5 cm. Buah buni yang berbentuk jorong, bulat atau bulat memanjang 2 sampai 4 kurang dari 7 cm kali 1,5 sampai 5 cm dengan bulu halus. Berbiji 1 sampai 3. Pipih hijau berasa pahit. Biji terbungkus oleh salut biji atau arilus yang putih, bening dan tebal. Berair dan manis hingga. Nah, jadi bijinya itu kan berwarna hijau ya. Nah, si bungkus biji ini yang biasanya kita makan gitu ya. Nah, presentasi kelompok kami cukup sekian. Apabila masih banyak yang kalian tidak ketahui atau banyak yang kalian tidak pahami, kalian boleh bertanya. Insya Allah kita akan menjawabnya. Semoga presentasi kelompok kami bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.